Pengalaman pakai Vivo Y15 setelah 2 tahun, 2 tahunan pakai saya. Ini menemani saya selama 2 tahun. Pengalaman pakai aja. SoC-nya Helio P22 ya. Helio P22, kemudian 2 GHz. Sebenarnya udah cukup banget. Buat ngegame juga sebenarnya harusnya udah cukup. Kemudian RAM-nya 4 GB, kemudian memorinya 60 GB. Udah cukup banget buat nyimpen video, nyimpen foto, cukup banget. Kemudian kameranya ada 3 kamera ya. Kameranya 13 megapiksel, kemudian ultrawide, kemudian depth 13 megapiksel, ultrawide-nya itu 8 megapiksel. Kemudian depth-nya 2 megapiksel. Nah, yang spesial adalah kamera depannya. Kamera depannya di 16 megapiksel. Jadi ini memang fokus di kamera. Jadi HP ini fokus di kamera. HP ini fokus di kamera. Jangan lupa, HP ini fokus di kamera. Baterainya 5000 mAh, MediaTek P22 itu irit baterai. Jarang sekali saya kehabisan baterai pakai HP ini. Intinya itu, jarang sekali kehabisan pakai HP ini. Jadi kalau umur 40-an atau 45-an yang butuh HP yang bisa dibawa kemana-mana, nggak mikir nanti baterainya habis, ini. Kameranya lumayan, buat WhatsApp lumayan, buat ngegame pun sebenarnya lumayan. Cuma kalau ya, aplikasinya ini kan aplikasi udah terlalu banyak ya. Aplikasinya terlalu banyak, ini buat ngegame jadi kurang nyaman untuk Mobile Legend. Tapi untuk Warship aja, Warship itu game berat, ini lancar. Warship itu game berat, lancar. Aneh toh. Aneh. Kemudian ultrawide-nya saya pikir ini jadi makro. Jadi kamera ultrawide itu juga berfungsi sebagai kamera makro. Jadi lumayan untuk penggunaan jarak dekat. Kameranya memang saya akui ya, kamera dari Vivo ini memang sangat bagus. Untuk matikan udah keren ya, gini. Hidupin, matiin. Kemudian untuk fingerprintnya juga sudah, ini kan mati ya, mati. Kemudian kita sentuh fingerprintnya di bawah ini, gini ya, mana, nah langsung hidup. Jadi untuk keamanan lumayan, keamanan bagus. Nah, kelemahan kelebihan yang saya temukan gitu aja ya. Baterainya 5000, bentuknya bagus, harganya sekarang 1,5 jutaan, 1,5 sampai 1,7 ya. Kameranya bagus, SoC-nya lumayan, irit baterai. Intinya nggak bisa buat kenceng-kencengan, yuk ini kencang banget itu ya kesulitan. Ini bukan HP yang buat kenceng-kencengan seperti Snapdragon ya. Kemudian kelemahan kelebihan yang saya temukan. Kelemahan dulu. Kelemahan yang saya temukan karena dia pakai MediaTek P22, jadi kadang kita perlu gini ya. Buat status saja itu butuh nunggunya lama. Buat status saja itu butuh. Maksudnya status untuk yang video ya. Status video itu butuh waktu proses yang lumayan lama, Beda banget dengan yang Realme 5i ini ya. Itu buat status, kemudian kita pakai IG gitu juga lama. Jadi ini ini saya rasakan ketika aplikasinya terlalu banyak, memorinya hampir penuh. Ketika memori hampir penuh itu baru terasa seperti ini. Dulu itu enggak ada masalah. Itu yang saya kelemahannya cuma itu satu tok itu. Jadi prosesornya kurang kenceng dikit, intinya itu. Kemudian kalau buat ngegame Mobile Legends terasa, jadi frame rate-nya itu terasa banget, gitu. Itu juga akhir-akhir ini belum saya coba, nanti saya reset, kemudian saya coba buat ngegame lagi, nanti saya review ulang. Buat ngegame lagi, apakah masih seperti itu? Kalau memang masih seperti itu, artinya memang masalahnya di situ gitu.
Karena dulu buat ngegame ya biasa-biasa aja. Kemudian kalau ini memang mau buat ngegame, touch-nya itu kurang cepet. Jadi kalau kita pencet gitu, rasanya antaranya pencet sama keluarnya skill itu ada jeda. Jadi memang ini bukan buat ngegame, intinya itu. Bukan buat ngegame. Jadi yang butuh kameranya bagus, lumayan tenan, kameranya bagus. Kamera depan juga bagus, 16 megapiksel, bahkan lebih besar daripada di sini. Di sini aja 13 megapiksel, kamera depannya malah 16 megapiksel. Jadi memang dukungan kamera depannya yang mantap. Gitu ya. Memang dibuat untuk selfie intinya itu. Kemudian kelebihan yaitu yang pertama, kelebihan kameranya bagus, yang kedua baterainya gede 5000 mAh, belum pernah merasakan kehabisan baterai karena MediaTek P22 memang irit baterai. Kemudian yang ketiga bentuknya tipis, kemudian kalau kita kasih ini ya, kasih casing aja yang seperti ini. Nah, mantap ini. Oh. Udah keren loh, keren. Ini juga udah apa itu? Casingnya juga udah murah-murah. Jadi 8.000, 7.000 ini saya beli aja 8.000. Casingnya murah, 8.000. 13.000 itu yang model seperti ini juga 13 ribuan. Jadi casingnya murah. Kemudian kelebihan berikutnya ya compact, mantap itulah. Ini fingerprintnya terpakai dengan baik. Kira-kira seperti itu. RAM-nya 4. Memorinya besar 60 GB, mantap. Itu kira-kira kelebihannya. Dan setelah 2 tahun masih hidup, dan tidak ada lecet. Yang perlu ditekankan di sini, ketika beli HP Cina, Vivo gitu kan, Realme, Xiaomi, itu harus dikasih casing. Kenapa? Karena ketika ini jatuh langsung ambiar gitu. Jadi ini udah jatuh beberapa kali dan nggak ada masalah ketika pakai casing bumper rada kandel gini, tebel-tebel model gini, memang jadi tidak terlalu estetik gitu. Tapi ini berguna banget. Kemudian layarnya IPS, memang tidak terlalu wah gitu ya, bukan AMOLED. Namun di sini udah cukup. Layarnya udah cukup banget untuk memanjakan mata, nggak terasa ada titik-titiknya, kemudian lebih adem gitu, lah, lumayan lah. Saya malah pakai ini padahal masih pakai ini terus rasanya maneman gitu. Rasanya maneman. Kira-kira seperti itu ya. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.